مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah masuk bab at-tarhib min masyawi'il akhlaq. Peringatan untuk menghindari akhlak yang kurang baik. At-tarhib min masawi'il akhlak. Minggu yang lalu kita bicara iri hati. Itu merusak amal ibadah kula panjenengan. Bawahnya sekarang bawahnya nih 29. Ketemu nggih? Ayo bersama dulu, nggak lupa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, wa anhu di situ nggih. Wa anhu dan darinya. Lihat sebelumnya siapa darinya itu, nyanya itu ke hadis pertama siapa? Abu Hurairah. Wa anhu dan darinya, nya itu kembali ke Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, laisa shadidu bisyur'ati. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang ketika panco, bergulat, tinju. Bukan itu yang dimaksud orang kuat itu. Innama syadidu, akan tetapi yang namanya orang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu, orang yang dapat menahan dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Padahal dia kalau balas mampu, tapi dia malah milih diam. Jangan wis sing waras malah. Berarti dia ini lho kuweneng.
di masyarakat berjumpa dengan orang model ngoten niku leres. Jarno wis sing waras malah. Berarti dhek sedeng. Ya Allah. Jadi orang kuat itu orang yang menahan dirinya. Seandainya saat itu dia balas mampu, ya, tapi dia enggak kuat, ogah rame, jangan wis sing sedeng dewi. Misalnya, andaikan dia membalas pun saat itu dia mampu. Kerawuk dia balas mampu, mengkerawuk juga mampu sebenarnya. Tapi milik dia sabar. Itulah orang kuat di hadapan Allah. Dan bertumpuk pada dirinya lah orang pahala-pahalanya itu. Tapi angin sing akeh niku nggih kudu ngerawuk bisa. Gemes niku. Sing kanan niku kudu ngerawuk bisa. Ini kemana yang lainnya? Kalau bisa dihitung. Mungkin tolong biasanya sampai sini mau keluar. Iya. Paham bagaimana nih kuat ya? Iya. Bukan yang menang bulat, menang tinju, menang okol. Apa nih ngeten niku? Leres okol. Panco. Bukan itu yang dikatakan kuat. Bisa banting selintir dibanting. Bukan sanes niku sing dikatakan orang kuat. Tetapi orang kuat itu mampu menahan amarahnya, mampu menahan nafsunya ketika dia marah. Percuma juga orang-orang piring guandeng, orang piring sana lo mahal. Tidak ada solusi, sembarang guandeng. Ya Allah, boleh butuh melumo, ngablo. Nah sekarang kita lihat kesimpulannya, nanti ke abstraksinya dulu. Kosakata asyadid itu yang kuat, bermakna kokoh. As-sur'ah itu artinya berbulat, sumo, berwatang jedor nih, sumo, kuat. Nah abstraksinya, setiap orang memiliki dua kekuatan dalam dirinya, yaitu kekuatan lahir dan kekuatan batin. Pada umumnya kekuatan lahir ini terbentuk dari kekuatan fisik, ya, kekuatan anggota badan karena dia suka treadmill, mid-gym dan lain sebagainya. Maka yang dia hasilkan hanya kekuatan fisik. Paham gitu? Rasulullah bersabda dalam menjelaskan ini bahwa kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan batin. Karena kekuatan batinlah yang sanggup menguasai kekuatan lahir. Lalu Rasulullah membuat contoh kekuatan batin berupa amarah yang sanggup menggerakkan anggota badan untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Kekuatan, punya kekuatan, dia gunakan pas saat emosi, ambil bensin, siram, tangannya diborgol. Ya, itu nggak kuat secara fisik. Ya, nggak tahu ceritanya. Polisi itu ya? Ya kebetulan kalau nggak tahu ya. Oh ya. Ya. Yang polisi tahu. Jadi kekuatan fisik, ya,
Jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan batin. Mungkin pula penjenengan kuat Amin. lahir batin. Amin. Amin. Lahirnya ojo reme, batinnya ojo reme. Kuat lahir batin. Enak lahir batin. Lek milih lahir batin itu kayak orang ditarik, orang hidup itu harus baik dan bahagia, senang. Indi ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nek iso iku di dunya ya enak, ya di akhirat enak. Kan gitu ya Bu ya? Yang kita pilih itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan wakina adzabannar. Enak pun ndonga sapu jagat. Apa wae disapu niku. Injing puasa tarbiyah. Ya Bu ya. Ahadnya puasa Arafah. Buatkan puasa. Saat ini membuka poso jajan. Saya sampaikan hadisnya tentang fadilah 10 hari pertama nih. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah." Tiada hari yang istimewa dan agung di sisi Allah. Wala uhibbu ilaihi minal 'amal. Wala uhibbu fihi minal 'amal, dan di dalamnya tidak ada amal yang dicintai oleh Allah min hadhil ayat ya, selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi di 10 hari pertama itu Bu ya, kalau penjenengan beramal solehnya, entah itu puasanya, kalau kekuatan yang merupakan sedekah, kepedulian sosial kepada orang-orang yang duafa, atau penjenengan menambah dengan selain puasa sunnah itu penjenengan ditambah dengan ngaji Quran atau amal-amal soleh yang lain seperti sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, atau apa saja yang berupa amal soleh di 10 hari pertama itu termasuk amal yang agung, istimewa, dan amal yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi yang beramal di 10 hari pertama itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mungkin kula jenengan mampu mengamalkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kak kuat posone sembayangi, sembahyang sunnah, jadi tinggal duhanya, tahajudnya, eman. Karena di 10 hari pertama itu adalah hari-hari yang agung, istimewa di sisi Allah dan sangat dicintai amal solehnya. Fa'akhiru, lanjutannya, fa'akhiru, maka perbanyaklah oleh kalian membaca at-tahlil, la ilaha illallah, at-takbir, Allahu akbar, at-tahmid, alhamdulillah. Kemudian oleh ulama disempurnakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak setino sehabis sholat 5 waktu 100. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar 2. Perbanyak baca itu, katanya Rasulullah di 10 hari pertama. Tapi diawali dengan la ilaha illallah,
Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. 4 kali baru baca tasbih seperti tadi, Bu, sampai Idul Adha, okay? Dari awal sampai 10 hari pertama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 100. Sanggup mengamalkan? Karena termasuk hari-hari yang istimewa di sisi Allah, hari yang agung, dan tidak ada hari yang sangat dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama bulan Zulkifli, Zulhijjah. Paham ya? Diamalkan ya? Insya Allah. Belum lagi nanti di 10 hari pertama pas Idul Adha-nya kita menyembelih hewan kurban. Kita menyembelih hewan kurban. Kurang kuat 1 sapi, cek ringan dikeroyok wong 7. Minimal 1 orang 1 wedhus. Tapi niatnya untuk keluarga, seperti Rasulullah dulu. Kanjeng Nabi dulu pernah nyembelih sendiri, Bu. Begini waktu sudah dirobohkan, latih sudah disiapkan. Ini latih cilik. Nah, apa yang diucapkan Nabi? Allahumma taqabbal hadhil udhiyah. Ya Allah, terimalah kurban ini minni, dariku Muhammad, wa ali Muhammad, dan juga atas nama keluarga Muhammad, wa ummati Muhammad, dan juga atas nama umat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal waktu siji untuk atas nama umat dan sama dan keluarga. Paham ya? Waktu siji toh. Maka kita tiru. Gak usah umat tapi lawan. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal hadhil udhiyah min Sudirman wa ali Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya yang salah, contoh yang salah, bilang ke suaminya, Mi, ya dari istri maksudnya, Mi, ya dari tahun ini untuk papa. Ya Pak, iya Mi. Tuh ya Tri, istri tadi. Besok tahun depan Mama. Tahun depannya lagi anak kita yang pertama. Ini yang salah. Kok aruh lihat tahun depan dia hidup. Kok ngedisi kerso. Niru Kanjeng Nabi wae. Tiap tahun kurban atas nama dirinya dan keluarganya. Wis? Paham ya? Bu Yuni membelai. Allahumma taqabbal hadhil udhiyah. Ya Allah, terimalah korbanku ini dariku dan
atas nama keluargaku. Wis mboten tok. Cukup. Paham nggih? Tidak usah niru-niru yang salah. Tahun ini suami, tahun depan istri, tahun depannya lagi anak. Tidak benar itu ngaji di mana dulu? Kalau ngaji di Raudatul Ar-Raudah. Kalau ngaji di Ar-Raudah pasti niru Kanjeng Nabi misalnya. Ya Allah, terimalah korban dariku dan atas nama keluargaku. Jadi kata-kata keluarga itu istri, anak, ibu, mertua, ibu, dewi, kena apa? Paham ya? Kena apa, Bon? Jadi tidak usah repot-repot mahal itu. Paham ya? Kemudian disunnahkan berkorban wedhus atau hewan yang bagaimana? Yang ABG, yang afdal, atas bawah gede. Si enom kino. Paham ya? Pojok sih. Belum. Yang cacat, yang jangan. Atau yang terlalu sepuh, yang sudah, atau yang apa, mari sakit, misalnya wedhus kolesterol, jangan. Wedhus asam urat, jangan. Disuruh opnam dulu, general check up. Jadi pokoknya kata Rasulullah, karena kurban itu hadiah untuk Allah, maka yang terbaik. Paham yang saya maksudnya? Pokoknya yang terbaik. Itu. Apa tuh ini ada yang konsultasi, nggak tahu dari Ar-Raudah atau ibu dari jamaah lain. Apa Bu? Pripun menawi kurban pakai hewan kambing betina, apa angsal, uang salmawon. Yang penting ABG, kino. Nah, paham ya? Jadi yang tidak sakit, yang tidak cacat, yang gemuk, yang muda, itu cara-cara untuk menyembelih. Sama halnya dengan akikoh. Jangan kambing yang sudah sepuh, kok sepuh itu kambing kok sepuh, kambing yang kok kurus, sudah tidak ada tulang sumsum, itulah dikai sate iso coklat untungnya. Ya, jadi kalau akikoh kurban itu sing muda, ya biji baru mentas dari cempe itu. Kalau penjenengan turun dari keluar exit tol Probolinggo Timur, itu persis ngajeng ini gua apa? Sate cempe. Nah, itu mandek kok tak melipo. Gue muat kalau balik tambah enak nih gua ngejak pulau. Wih. Probolinggo. Keluarnya tol ini loh Bu. Ya, Probolinggo Timur. Jadi begitu mau keluar itu terbaca. Kalau di Jember itu ada warung Katibul kambing 3 bulan itu. Katibul baru 3 bulan. Itu yang empuk juga. Kapan-kapan kita kesana. Ya, amin. Insyaallah. Amin. Tak wes Ustaz. Baik, apa lagi ya masalah korban? Darah
sebelum netes ke tanah sudah diterima oleh Allah kurban kita. Jadi bukan dagingnya yang nyampe ke Allah, dagingnya mah dibagi-bagi, ya kan? Apanya yang nyampe pada Allah? Nilai ketakwaannya orang yang berkorban. Nilai ketakwaan. Yang begitu darah itu netes ke tanah, begitu darah hewan netes ke tanah, itu tembus ke tanah lapis 7, itu mendoakan, Bu. Area penyembelihan itu sekian jarak sekian meter ke bawahnya itu 7 lapis bumi, itu mengistighfarin orang yang berkorban dan keluarganya. Yang kedua, hewan kurban yang kita sembelih para yang berkorban akan memperoleh kebaikan dari Allah, pahala dari Allah di setiap tumbuhnya bulunya. Sopo sing ngerti ngitung bulu? Kadang satu titik itu ono 7 bulunya. Ya Allah. Saking niku gambaran dari Rasulullah. Ya, ojo dikalkulasi pakai kalkulator, Bu, jebol kalkulatornya. Buatan niku itu gambaran dari Kanjeng Nabi, menggambarkan bahwa pahala orang yang berkorban itu teramat sangat banyak. Gambarannya sampai digambarkan setiap tumbuhnya bulunya. Coba. Jadi eman kan? Wes duwe rezeki kemudian tidak berkorban. Nah, ini sampai disindir oleh Rasulullah. Sampai disindir oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Man kana bukan. Man kana wasi'atun. Siapa orang yang sudah diberi kelapangan rezeki oleh Allah, walam yudahi, tetapi dia itu enggan untuk berkorban. Sakjane di rekening luwe-luwe, cuma nggak mau berkorban, males, padahal duit ono. Yang pertama, fala yuqarribanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami, diusir oleh Rasulullah. Yang kedua, falyamut mati wae, ya insya Yahudian atau Nasranian, seperti matinya orang kafir. Masya Allah. Jadi kalau sengaja ini berbahaya, Bu. Dapat usiran dari Nabi dan dapat kata-kata yang gak enak. Mati wae lo, falyamut insya Yahudian atau Nasranian. Mati wae seperti matinya orang kafir. Kecuali kalau seperti Imam Ibnu Abbas dulu nabung, Bu. Nabungnya gak setahun. Begitu dibuka tabungannya, ya Allah, gak cukup. Akhirnya saanani sing di oman itu sing disembelih pitik jambu sembelih tuh nang konggole. Loh, Syekh, sampeyan kurban tahun ini? Enggak, latihan kurban. Wong iki lho pitik ya dapat pahala, mengalirkan darah itu maksudnya. Dapat pahala, cuma bukan pahala kurban, pahala sedekah biasa. Saking kepinginnya berkorban. Beliau diuji oleh Allah, walaupun ulama besar, diuji dan punya harta. Diuji oleh Allah. Seorang kiai besar namanya Imam Ibnu Abbas yang pernah didoain dadanya dipegang oleh Nabi, dikasih fahman, Allahumma ja'alhu fahman, Allahumma ja'al lahu fahman kafahman nabiyyin, seperti pemahamannya para nabi dan rasul. Di dadanya didoain, dan itu tumbuh menjadi ulama ahli tafsir, ulama besar Imam Ibnu Abbas. Cuma diuji oleh Allah, tidak punya harta. Ya cukuplah hanya untuk makan. Kemudian dia itu nabung. Tahun berikutnya tidak cukup lagi duitnya.
Waduh, cukup. Akhirnya beliau ke Jagal, Bu. Habis sembayangan itu ke Jagal, beli beberapa kilo. Saking kepinginnya memberi, subhanallah. Saking kepinginnya memberi, akhirnya beli hanya dapat beberapa kilo tabungannya itu. Diberikan ke tetangga. Loh Syekh, jenengan sekarang kurban? Enggak, tadi saya beli di Jagal. Oh, matur nuwun. Saking kepinginnya memberi, nabung lagi. Tahun berikutnya dibuka, alhamdulillah cukup membeli wedus kipas. Baru beliau bisa berkorban. Saking kepinginnya beliau memberi. Nah, orang sekarang kan mudah. Ukurannya rekeningin akeh duite, tapi tetap tidak korban yang sesungguhnya, tapi korban perasaan. Malah dapat antrian kupon. Ya Allah, tidak boleh, Bu, tidak boleh, jangan begitu. Orang berkorban itu punya hak sepertiga dari daging itu untuk dirinya. Sepertiga loh, saja nih. Tapi kan kadang-kadang di masyarakat itu apa terserah panitia. Lu sing berkorban kadang kelewatan, gak dikasih. Allahu Akbar. Itu kucluk panitianya. Nggak boleh. Irah-irah sing berkorban itu dicatat bulan mono. Kecuali si berkorban ini dalam hatinya diikhlaskan, untuk masyarakat umum. Apalagi kita berkorban di panti misalnya, tego tak kita jalur sepertiga. Panti ini dua santri ini akeh misalnya, tego ya tego berarti harus kita ikhlaskan. Paham ya? Kok datang jenengan ke panti nutin panitia, oh ini uclok, jangan gitu. Jangan gitu. Subhanallah. Sudah dapat pahala setiap bulunya, dapat istighfarnya bumi sampai 7 lapis bumi, mengistighfarin orang yang berkorban. Lah kalau darahnya dialirkan ke sungai, sepanjang sungai kenangan itu mengistighfarin orang yang berkorban. Subhanallah. Jadi intinya apa? Intinya pahalanya teramat sangat besar. Makanya bentahunnya itu gak korban itu rasanya opo. Jadi harus berkorban. Diniatin, Bu, diniatin. Misalnya penjenengan punya usaha opong ya, nggak apa-apa wis, aku disisihno 10.000 atau 5.000. Itu yang 5.000 nanti dikalikan sekian tahun, subhanallah, pasti akan bisa juga membeli apa? Hewan korban. Seperti Syekh Imam Ibnu Abbas. Sudah banyak nabungnya, Bu. Karena makanya sampai 3 tahun. Tahun pertama ditelok, wah gak cukup. Tahun kedua ditelok, gak cukup. Tapi diambil untuk beli daging dijagal. Nah, 5 itu gak cukup, ya 10 lah 10. Ternyata juga bisa pada endingnya bahagia endingnya. Oh, itu kata happy asmara. Bahagia endingnya. Ya Allah. Paham gak? Ada yang ditanyakan tentang korban sebelum saya lanjutkan? Oke. Waalaikumsalam. Apa? Ya. Diniatkan. Untuk dirinya dan keluarga akan mata oke. Bagaimana kalau di dalam keluarga itu ada anak sambung dan anak angkat?
Itu kan juga keluarga. Oh, sama juga. Iya. Ibu kandung jenengan katut, ibu mertua katut, pokoknya keluar katut kabeh nih. Anak tiri lah ibu wis dikeloni itu juga keluar. Paham? Anak angkat juga termasuk keluarga. Paham ya? Apa yang ada di situ masuk di dalamnya. Paham ya? Namanya keluar. Ada lagi? Ya. Ibu antar ke. Pertanyaan sama Ibu Erna Devita. Ada acara tidak ada. Pertanyaannya. Dengar. Pertanyaannya kalau panitianya itu menyimpan daging korban. Haram. Jadinya Dan secara umum haram. Lanjut aja. suami tahu nanti apa yang bisa masjid mau misalnya korban itu ada Haram. Kecuali ada orang tertentu yang nyumbang ini sembelihan untuk panitia nanti. Ini bukan kurban. Beda. Ini wedhus khusus dimasak untuk panitia. Tapi kalau panitia ngentit haram. Hukumnya haram. Jangankan kok dimakan, Bu. Diambil dijual, nggak boleh. Paham? Bulunya, apa? Kulitnya, tanduknya, apa? Endase. Itu kalau dimasak kan lumayan, bagus. Kepala kambing. Jadi nggak boleh. Nah, kecuali, ini ada kecualinya jawabannya ya. Kecuali jenengan ngincer ada tandanya kambingnya itu Pak Fulan, izin ke Pak Fulan. Pak, kami nanti minta. Pak, saya kasih. Misalnya kalau mana minta dengan cara minta izin boleh. Kepada yang berkorban itu kan haknya yang berkorban. Paham ya? Nah, kecuali berizin. Tapi mosok beruang izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, misalkan kita mendapatkan daging kurban banyak. Terus misalkan Enggak korban sendiri. Iya, tapi dapat gitu. Iya, dari panitia gitu. Soalnya sampean dapat kupon akeh. Nah, itu kan udah dikasih, nggak tahu datangin ke rumah gitu loh, Ustaz. Ya kan nikmat rezeki. Terus gitu kan, misalkan kulkasnya penuh, gitu kan? Kirim ke A13. Misalkan Ustaz ya, ini misalkan. Nah, terus waktu itu terus dimasak hari itu atau hari keduanya itu undang orang untuk makan atau kirim doa gitu nggak apa-apa, Ustaz. Kirim doa yang keluarga Nggak kita yang apa-apa, kan HE jenengan sudah. Nggak Iya. apa-apa, kan itu daging HE jenengan sudah. Iya. Mau dikapakno daging niku, Lan. Oh iya. Mau dikapakno daging niku, jenengan jual loh halal. Oh gitu ya, Ilan. Kan sudah haknya. Iya. Soalnya pernah ada tetangga itu kan kurang mampu. Misalnya jenengan jual loh halal, Bu. Tapi nggak berani. Lah kenapa enggak berani hukum halal? Oh iya, karena dulu nggak tahu ilmunya. Oh, enggak tahu. Iya. Karena belum ngaji sini Iya. ya. Iya. Nggak berani kan dosa. Enggak apa-apa. Kan sudah mangkani tala ler Idul Adha itu sing akeh golek kupon. Kalau kan wajib bebas. Iya. Golek kupon sing akeh. Terus kulkas penuh. Halal. Halal tuh.
nyeluk arrogo pisan. Ya lek arrogo gak dipanggil ya. Jadi tadi kembali ke pertanyaan yang dititipkan ke Bu Eni itu kecuali kalau minta izin ke yang berkorban, karena itu masih haknya yang berkorban. Paham ya? Baik. Ya. Ada lagi? Ya. Itu utama yang mana Ustaz, kalau kita korban mengikuti yang dilakukan dengan RT atau mungkin yang perintah dari yang lain? Yang utama yang membutuhkan di pelosok itu, yang setahun belum pernah makan daging, ya dia makan daging kalau Idul Adha tok misalnya, afdolnya ke sana. Kalau di RT jenengan misalnya sudah melukok-melukok, muntah-muntah, maka lebih baik diarahkan ke daerah terpencil. Kami dulu pernah ngirim ke Sitiarjo. Muslimnya sekarang 30% Muslim. Dulu 0%. Semua orang kafir di sana dulu. Sekarang sudah 30%. Ada masjidnya 2 sudah. Saya sudah sholat di 2 tempat ini. Saya sudah ceramah di 2 tempat ini. Alhamdulillah. Sudah dulu 25% saya ke sana itu. Walaupun juga sering digudok. Di samping masjidnya itu kan nyembelih paginya habis Idul Adha nyembelih sapi. Sore nanti mereka berbondong-bondong datang ke situ juga menyembelih babi. Oh iya ya, Digudok. Selalu diganggu. Kalau kayak minoritas itu ya selalu diganggu. Ini yang cerita tokoh masyarakatnya, cerita ke saya, ustadznya. Satu, yang kedua, oplos. Ya, antara hewan daging sapi dengan daging babi itu dioplos, itu dibagi ke masyarakat muslim di sana. Jahatnya sampai di situ. Ya, makanya kalau Bu Haji Tamami, Tamam itu kan sempurna maknanya. Tamam. Ya, tamam. Panggilan nih utami. Nah itu kalau penjenengan berkorban sekalian kirim ke sana, pahalanya luar biasa tuh. Karena di sana memang daerah butuh. Karena memang butuh. Kasihan tuh kalau memang dioplos sama mereka. Aduh. Orang setahun sekali bisa makan daging, malah dioplos dengan daging babi. Nggak seakan dah. Gitu loh. Itu yang terjadi, yang saya diceritai langsung sama orang sana, ustadznya. Di mana lagi ya? Yang minoritas itu dikucur Bu. Di situ itu dulu ya. Saya pernah ceramah ke sana itu. Di sana itu banyak Hindunya. Ya, kristenisasi juga banyak. Nah itu kalau Idul Adha teman-teman dulu itu diarahkan ke sana. Ya, dulu diarahkan ke Kucur. Kucur itu dusun kecamatannya Melok Wagir. Oh iya. Iya. Ya. Jadi kasihan. Jadi kalau jenengan kalau tanya afdolnya, ya afdolnya ya ke pelosok. Karena kalau di Melo RT-nya habis melukok. Kulo nggih buat di sini saya. Iya. Kadang saya ke Bondowoso yang setahun sekali makan daging, atau ke pelosok mana yang tahun ini ke Singosari, pelosok sana atas gunung kan. Jadi lebih mencari afdolnya. Saya mencari afdolnya. Terakhir pertanyaan. Saya Pak. Ya. Saya kebetulan domisili di Papua nih Pak. Kalau Papua itu korbannya berlebih, sekeliling kita tuh mayoritas non Muslim nih. Kalau yang Muslim udah kecukupan, yang non Muslim kita kasih boleh nggak? Boleh.
dapat pahala secara kemanusiaan. Paham ya? Tidak ada sedekah yang tidak ada pahalanya, Bu. Dapat pahala, tapi dahulukan. Paham ya? Baik. Oke, kita baca kesimpulan hadis tadi. Belum dibaca kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang pertama dari laisat syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kesimpulan dari hadis, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang ketika bergulat, tetapi orang kuat itu orang yang dapat menahan dirinya ketika dia marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya yang pertama, bahwa hadis ini menganjurkan, ya, atau bisa juga diartikan memerangi sifat marah dengan bersabar dan berpikir lebih jernih. Ini kesimpulannya. Yang kedua, salah satu cara untuk menahan kemarahan adalah dengan duduk ketika ia sedang berdiri. Kalau dengan duduk si muring-muring, delosor, biar darahnya balance. Kalau dengan duduk kok, dengan delosor kok si marah, mandi. Kok si marah, wudu. Diam, membaca a'udzubillah, baca ta'awud. Kok si marah, kuduan. Yuk kawan bayi. Kawan bayi. Ya enggak lah, enggak mungkin. A'udzubillah marah, jenengan saat marah itu kan setannya mulut tuh. Usir. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kata dia, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa qarabati lana fi dinina, Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira membeli selopon hanya spora sebagai bengkong yang sarana sekalangkong saporan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya dulu itu gitu. Kacepot kula caranya jamaah, amin. Kacepot kula namira membeli selopon hanya spora, amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia, banyak yang tidak hadir ya. Entahlah kemana dia. Oh wisuda ya.